Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Oke deh, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Boleh di next. Ini ada rules-nya. Yang pertama, siapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Harap mikrofon di-mute ketika ibadah dimulai. Dan buat teman-teman dan kakak-kakak semua dihimbau untuk on cam untuk yang bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa. Terus ajak juga teman kakak, PKK, TKK, PHDT kalau ada untuk hadir dalam ibadah. Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai sharing firman, jangan keluar dulu karena bakal ada breakout room dan juga bakal ada sesi foto. Boleh di next. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah mempertemukan kami Tuhan di dalam meeting Zoom ini Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkat dan khususlah firman-Mu itu Tuhan supaya menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga begitu kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Berkati juga kami masing-masing Tuhan. Berkati perkuliahan kami, lancarkanlah perkuliahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu. Takkan pernah ku lupakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung
kepada pewarta dipersilahkan. Baik, kita masuk ke pembacaan warta jemaat. Pertama ada persekutuan Jumat, teman-teman. Jangan lupa untuk datang persekutuan Jumat minggu depan, sama kayak sekarang. Juga jangan lupa ajak teman-teman. Next. Oke, ini ada isi kertas doa. Nggak bosan-bosan mau ingetin teman-teman untuk kalau ada doa yang digumulkan atau ada kondisi yang ingin kita sama-sama doakan, jangan lupa isi kertas doa di kertas doa fisik. Atau di Snapgram, Instagram PO Fisik juga bisa langsung DM. Next. Kedua ada weekly blessing. Ini ada persembahan pujian Christian sama sharing post. Nah ini apa kalian teman-teman ada yang mau persembahan pujian bisa banget bikin videonya ke kita atau puisi atau apapun itu. Juga kalau Christian Worldview itu kayak microblog gitu, misalnya bagaimana kita memandang LGBT dan lain-lain itu, kalian kalau mau tulis bisa langsung daftar di Bitly daftar weekly blessing. Juga ada sharing post kalau kalian mau sharing-sharing tentang pengalaman kalian, kehidupan pribadi kalian sama Tuhan, bisa langsung kirim aja. Next. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin akan lomba atau akan melakukan sesuatu yang mau kita doakan, juga kita apresiasi, boleh-boleh langsung diisi, atau teman-teman yang punya teman yang mungkin kalian tahu habis menang lomba kayak atau apapun itu, bisa langsung aja didaftarin gitu, diem-diem juga nggak apa-apa di Bitly Line PL Visivia. Next. Oke, jadi dalam rangka nih Natal sebentar lagi akan datang, panitia Natal sedang melakukan penggalangan dana, salah satunya dengan menjual tumbler PO Visivia nih teman-teman. Kalau lihat ada fotonya di bawah kecil itu kayak tumbler yang bagus banget. Nah, bisa banget kalian langsung kalau mau pesan di Bitly tumbler PO Visivia. Nah, ini ada harga tumblernya yang LED itu 100.000, yang non LED 80.000. Pemesanan khusus wilayah Jabodetabek, nanti bakal langsung dikirimin sama panitia Natalnya. Gitu. Jangan lupa ya teman-teman, biar kita semua kembaran. Pengurus juga beli. Oke, next. Oke, ini YouTube PO Visivia. Nah, kalau kalian lagi iseng nih, terus kayak pengen nonton PJ kemarin, atau ada PJ yang kalian lupakan, atau mau sekedar dengar firman Tuhannya, ini boleh banget buka langsung YouTube PO Visivia UI. Di sana juga ada PSS kita, rekamannya, bisa langsung ditonton aja. Jangan lupa di-subscribe ya guys, di-share dan di-like, dan di-komen. Oke. Next. Oke, ini persembahan kasih. Mungkin aku bisa minta beberapa waktu teman-teman yang mau memberikan persembahan untuk Kerajaan Allah bisa dikirim ke Bank Mandiri, GoPay, atau OVO. Atau bisa langsung klik di Bitly persembahan PO Visivia. Mungkin sekitar 1 menit. Oke, mungkin bisa di screenshot aja dulu kalau nanti mau mau kasih persembahannya. Next.
Oke, aku kembalikan kepada Zoya. Oke, makasih Kak Andrea. Boleh di next, Kak. Becoming like Jesus, faithfulness, gentleness, and self-control. Buah-buah roh, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Boleh di next, Kak. Kesetiaan. Dari Matius 25 ayat 21 dan 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Itulah salah satu ucapan favorit Yesus yang semua pengikutnya dambakan untuk mendengarnya. Ada dua unsur yang saling berkaitan dalam. Yang pertama, dapat dipercaya dan diandalkan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki kejujuran dan integritas. Seseorang yang dapat dipercayakan. Kedua, setia berarti mempraktikkan perilaku yang dapat dipercaya untuk periode waktu yang panjang. Kesetiaan adalah karakter dari seseorang yang kita tahu dapat kita percayakan sepanjang waktu. Next, Kak. Contohnya dalam perjanjian lama ada kesetiaan Musa. Kesetiaan Musa secara khusus terlihat dalam dua hal. Pertama, tidak memiliki rasa iri yang mementingkan diri sendiri. Musa tidak khawatir ketika tanpa sepengetahuannya Allah memberikan nubuat penuh karisma kepada Eldad dan Medad. Meskipun hal itu mungkin dapat mengancam otoritasnya. Kata Musa kepada Yosua yang memperingati Musa akan hal ini. Mengapa engkau memikirkan saya? Saya malah berharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi. Tertulis dalam Bilangan 11 ayat 29. Yang kedua, tidak memiliki ambisi yang mementingkan diri sendiri. Ada di dalam Bilangan 14. Sebaliknya, Musa ingin melayani Allah dan umat Allah dengan cara apapun yang Allah anggap paling baik. Kesetiaan kepada Allah dan umatnya berarti kita tidak iri kepada orang lain atau merasa resah ketika orang lain mempraktikkan roh yang kita pikir adalah milik kita. Meskipun kesempatan itu dapat membangun keluarganya menjadi besar, jadi kita lihat di sini adalah Musa tidak memiliki ambisi untuk membangun sebuah kerajaan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, seluruh kehidupan, pekerjaan, doa, dan semangatnya dicurahkan untuk melayani bangsa Israel yang telah dipercayakan Allah ke dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, dalam Perjanjian Baru ada kesetiaan Yesus. Sebagaimana ditunjukkan oleh kitab Ibrani, kesetiaan Yesus sebagai anak Allah bahkan melebihi kesetiaan Musa sebagai hamba Allah. Yesus setia terhadap tugas yang harus diselesaikannya melalui kedatangannya. Dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukannya. Meskipun dia harus menghadapi rintangan dan godaan dari manusia maupun iblis. Sehingga di akhir hidupnya, Yesus siap untuk taat bahkan sampai mati. Yesus menghendaki kesetiaan di antara pengikutnya. Mengikut Yesus membutuhkan komitmen dan ketekunan. Hal ini berarti menyangkal diri dan memikul salib. Yang kedua, ada Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta yang diberikan oleh seorang tuan kepada hambanya. Tuan dalam cerita itu mengatakan bahwa hambanya baik dan setia karena telah menggunakan apa yang telah dipercayakan kepada mereka untuk membawa keuntungan bagi tuan mereka. Tertulis dalam Matius 25 ayat 14-23. Mereka bekerja dengan apa yang mereka miliki dan memberikan hasil yang baik bagi tuannya. Mereka baik karena mereka tahu yang benar untuk diperbuat dan melakukannya. Mereka setia karena mereka dapat dipercaya dan tidak mencoba untuk memperkaya diri sendiri serta tidak merugikan majikannya. Boleh di next, Kak. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan mirip kesabaran. Kesabaran itu kemampuan untuk menghadapi permusuhan dan kritik tanpa kemarahan. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk menghadapi hal tersebut tanpa sikap agresif. Kelemah lembutan mengendalikan lidah dan emosi. Kelemah lembutan berarti menyadari bahwa orang yang kita hadapi adalah manusia yang memiliki perasaan juga.
Mungkin orang bersikap jahat juga terluka hatinya. Jadi, jika kita membalas dengan sikap agresif yang sama besarnya atau lebih besar dari yang dia perbuat itu, hanya akan membuat situasinya menjadi lebih buruk. Kita akan saling melukai lebih dalam lagi. Dan apa gunanya itu? Kelemah lembutan bukan berarti tidak mengatakan apapun dan hanya memendam apa yang terjadi. Meskipun hal itu mungkin bisa aja terjadi. Ingatlah Yesus pada saat persidangannya. Sebuah respon yang lemah lembut juga bisa sangat kuat, tegas dan jelas, tetapi tanpa kemarahan yang ganas. Lemah lembut juga erat dengan rendah hati. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Boleh di next, Kak? Kelemah lembutan Yesus. Menjadi murid Yesus, mengikut Yesus berarti semakin serupa dengan Dia, yaitu diikuti dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus sendiri. Berikut beberapa contoh kelemah lembutan Yesus. Yang pertama, perempuan Samaria yang ada dalam Yohanes 4. Ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, perkataannya luar biasa lembut, namun juga terus terang dan jujur. Meskipun perempuan itu mengalami 5 kali perceraian, Yesus tetap berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Yang kedua, penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Ketika ditangkap, dia bisa saja meminta perlindungan kepada murid-muridnya. Ketika diadili, dia hanya berdiam diri meskipun dia bisa menyanggah semua hal itu dengan kemarahan. Ketika disalib, dia bisa saja mengutuk semua orang yang terlibat. Tetapi dia malah mendoakan mereka dan menghadapinya dengan kelemah lembutan. Selanjutnya, kelemah lembutan sebagai cara hidup Kristen. Lemah lembut jadi sikap yang sering diejek di dunia. Tapi itulah yang Tuhan mau dari sikap kita, untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan untuk melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Setiap orang dituntut untuk bisa menjadi teladan dalam kelemah lembutan terhadap yang lain. Kelemah lembutan harus terpancar dalam setiap hal yang kita lakukan, seperti kita berbicara dengan orang yang berbeda. Menghadapi segala sesuatu harus bisa didasari oleh kelemah lembutan, sekalipun kepada seseorang yang dihakimi dan ditolak. Lalu, dari mana kelemah lembutan ini? Tentu, kelemah lembutan merupakan buah roh, karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Namun, hal yang mendasar adalah kelemah lembutan berasal dari kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang menyadari bahwa kita hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan dan bisa terjatuh dalam godaan seperti orang lain. Yang ketiga, kerendahan hati akan menjadi jauh lebih mudah ketika kita benar-benar mengenal diri sendiri, ketika kita mengenal pribadi yang lemah dan penuh dosa ada dalam diri kita. Boleh di next, Kak. Selanjutnya, penguasaan diri. Penguasaan diri ini melemparkan kita kembali kepada daftar perbuatan daging mengerikan yang terletak tepat sebelum buah roh. Yaitu tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu bulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banyak dari perilaku yang terdapat dalam daftar Paulus itu menunjukkan sifat manusia yang tak terkendali dan dalam keadaan yang sangat berdosa. Kehidupan yang tak terkendali membuat orang menyerah pada sikap memanjakan diri, pemuasan hasrat seksual, kesombongan, kerakusan, dan sebagainya. Penguasaan diri adalah kebalikan dari perilaku berdosa semacam itu. Fakta tersebut mungkin merupakan alasan mengapa penguasaan diri bukan sifat Allah.
Karena Allah perlu mengendalikan setiap keinginan jahat. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Kita dapat dengan cepat memikirkan ajaran Alkitab tentang kasih Allah, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera Allah, serta kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan Allah. Tetapi ketika kita sampai pada buah roh yang terakhir ini, kita harus mengakui bahwa penguasaan diri adalah sesuatu yang bukan harus Allah lakukan. Boleh di next, Kak? Selanjutnya ada self-control, hasrat seksual. Barangkali hal yang utama ada dalam pikiran Rasul Paulus hubungan dengan apa yang perlu kita kendalikan adalah hasrat seksual kita. Tentu saja, daftar Rasul Paulus perbuatan daging dimulai dengan percabulan dan di beberapa tempat lainnya, Rasul Paulus mencantumkan hal itu di antara daftar perilaku dosa yang harus disingkirkan secara total oleh orang Kristen. Jika kita bisa meminta Rasul Paulus untuk memberikan contoh dari kitab suci, contohnya itu Yusuf. Yusuf telah ditugaskan untuk bertanggung jawab atas semua urusannya tuannya Potifar. Di Mesir, ia telah bangkit menunjuk kemasyhuran dan kesuksesan meskipun pada kenyataannya ia masih seorang budak. Ia telah mencapai sebuah kedudukan di mana banyak pria merasa bebas memperoleh kebebasan seksual sebagai imbalannya yang pantas bagi mereka. Dari godaan itu datang kepadanya bukan dengan seorang budak perempuan, melainkan istri Potifar. Tapi itu tuh bukan satu-satunya aja. Yang Yusuf adalah seorang yang tegap, tampan, dan setelah beberapa saat majikannya mulai memperhatikan Yusuf dan berkata, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan rumah ini tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa? Bahkan mungkin kita dapat mengasumsikan bahwa buah roh sedang dicontohkan oleh Yusuf pada saat ini, karena penguasaan diri Yusuf bukanlah semata-mata masalah kekuatannya sendiri, melainkan kesadaran tentang Allah dalam kehidupannya. Kita perlu mengetahui betapa berbahayanya musuh itu, baik dalam dunia nyata maupun dalam pemikiran dan imajinasi, melalui pornografi dan sumber-sumber lainnya. Tak terhitung banyaknya perempuan dan anak-anak di seluruh dunia mengalami penderitaan di tangan pemerkosa, mucikari, pedagang seks, pelaku pedofilia, pelaku kekejaman, suami-suami yang melakukan kekerasan, dan orang-orang yang melakukan perzinahan. Hal-hal semacam ini pada zaman Rasul Paulus juga, meskipun mungkin tidak pada skala yang kita saksikan di dunia modern. Dengan demikian, Rasul Paulus mengambil posisi yang sangat kontra budaya ketika ia mengatakan kepada orang Kristen bahwa mereka sama sekali tidak boleh melakukan praktik semacam itu. Dan satu-satunya yang melakukan hal itu adalah praktik penguasaan diri melalui Roh Kudus. Tetapi mungkin kita telah sampai pada suatu posisi dalam kehidupan di mana kita berpikir bahwa kita dapat mengendalikan godaan yang satu itu dengan baik. Mungkin lingkungan kehidupan dan pelayanan kita sangat tidak memungkinkan untuk menimbulkan godaan ataupun kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa seksual. Dalam hal tersebut, selain dari peringatan, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kedagingan yang merupakan sifat manusiawi kita, keinginan dan kecenderungan lain,
kebiasaan buruk, perangkap, dan godaan yang dapat menjatuhkan kita jika kita tidak mempraktikkan penguasaan diri dengan bantuan Roh Kudus. Yang kedua, ada self-control, mengendalikan temperamen dan emosi. Rasul Paulus memulai daftarnya dengan percabulan dan mengakhirinya dengan pesta pora. Mungkin kita bahkan tidak dapat membayangkan di mana kita dapat menemukan pesta pora, apalagi bergabung di dalamnya. Tetapi, dapatkah kita mengendalikan temperamen kita? Boleh di next, Kak. Self-control, nafsu makan, mabuk, dan rakus. Dan bagaimana dengan nafsu kita? Dapatkah kita mengendalikannya? Kita semua boleh menikmati makanan enak yang disediakan oleh Allah sebagai berkat yang harus diterima dengan ucapan syukur. Tetapi kemabukan dan kerakusan termasuk di antara dosa yang dikutuk oleh Alkitab. Lalu ada self-control, mengendalikan sikap. Apakah kita mengendalikan sikap kita terhadap orang lain? Ketika orang lain melakukan sesuatu dengan baik atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan untuk diri sendiri, dapatkah kita mengendalikan dorongan untuk merasa cemburu, iri hati, dan ambisi yang mementingkan diri sendiri? Boleh di next, Kak. Selanjutnya ada self-control dalam mengendalikan waktu. Apakah kita mengendalikan waktu? Sejauh mana kita mampu atau membuang-buang banyak waktu karena kemalasan atau kurangnya disiplin diri? Lalu ada self-control, mengendalikan lidah. Barangkali hal yang paling sulit dari semuanya dalam mempraktikkan penguasaan diri adalah lidah kita. Kurangnya penguasaan diri dalam menggunakan lidah merupakan penyebab yang sangat besar dari kerusakan yang terjadi di media sosial ataupun komentar kita. Boleh di next, Kak. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Rasul Paulus tidak melihat penguasaan diri sebagai sesuatu yang secara khusus dibutuhkan oleh para pemuda. Tidak, ia dengan bijak mengatakan bahwa penguasaan diri adalah hal yang perlu diajarkan dan dipraktikkan oleh semua, baik tua maupun muda, dan oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Paulus memulai dengan kasih yang merupakan kualitas yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita keluar, yaitu terhadap orang lain, dan mengakhirinya dengan penguasaan diri yang merupakan kualitas yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita ke dalam, yaitu ke arah diri sendiri demi kebaikan kita sendiri dan orang lain. Dan barangkali Rasul Paulus berpikir bahwa jika kita tidak mempraktikkan penguasaan diri yang perlu dan hidup dengan disiplin atau cara hidup yang didisiplinkan oleh Roh Kudus, kita mungkin tidak akan menghasilkan buah roh yang lainnya. Oke. Mungkin itu aja sharing firman kita pada sore ini. Untuk kakak-kakak dan teman-teman semua boleh on cam biar kita bisa foto dulu sebelum ke breakout room. Yuk on cam, guys. Ini siapa yang mau SS, Kak? Andrea bisa? Nanti aku ada aktifkan ini. Bisa. Oke. Siap-siap ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, aku breakout room-nya aku bikin ya. Oke, Kak. Open. Oke, silakan join.
dari fiskal 2019. Boleh